Oke, sudah bisa dimulai. Halo, Mbak, sudah bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, salam selalu sehat dan salam luhur. Oke, di pertemuan kemarin kita sudah bikin satu project ya. Project apa itu namanya? Project untuk menampilkan nama kalian kan. Jadi ada dua field, yang satu fieldnya untuk nama awal, terus yang keduanya nama kedua ya. Misalnya Tri, terus yang nama keduanya Sugihartono. Nanti pas kita klik button langsung muncul gabungan dari kedua kata suku nama itu ya. Terus muncul TOS ya. TOS itu semacam kayak notifikasi yang muncul hanya sebentar ya. Sering menjumpai di aplikasi kayak gitu, di aplikasi yang sering dipakai dengan kalian ini jarang ya, paling hanya sedikit aja ya, hanya beberapa aplikasi aja. Oke, di pertemuan ke berapa ini? Pertemuan keempat ya. Jadi pertemuan keempat ini kita akan bikin project baru lagi ya. Silakan bikin project baru lagi ya. Silakan bikin project baru dengan activity-nya dengan kita pilih empty activity ya, empty activity. Terus di sini latihan untuk hari ini kita menggunakan fungsi intent. Do you know intent? Intent function? No? No. Jadi gambarannya seperti ini. Pernah dengar activity? Di dalam kelas, di dalam folder Java itu, pada kemarin kan kita sudah bikin project baru tuh kan. Nah, itu kita sudah ada satu, pada saat kita bikin project baru itu secara default, secara standar itu sudah ada satu activity ya, yang namanya main activity ya, kalau nggak salah. Coba kamu buka ya, main activity ya. Nah, itu di folder Java ya. Nah, itu baru satu activity. Nah, di latihan pada hari ini kita menggunakan dua activity. Jadi intent ini ya, dia digunakan untuk perpindahan activity. Misalnya kita sering kan perpindahan halaman seperti itu. Halaman satu misalnya kita klik tombol next misalnya kan. Misal registrasi itu ada proses registrasi, ada dua halaman yang digunakan. Nah, misalnya halaman pertama itu kita ngetik biodata awal saja dulu gitu kan. Terus kita klik next, berpindah ke halaman lain untuk mengisi nomor handphone ataupun nama lain, data yang lain yang ingin kita input. Nah, intent ini berfungsi untuk berpindah activity itu dengan perantara, bisa button, bisa text view, bisa ya komponen-komponen yang di layout lah ya. Nah, nanti di komponen itu kita kasih function namanya. Bisa menggunakan onClick, bisa menggunakan set onClick listener. Nah, jadi untuk intent itu seperti itu. Nah, adapun gambarannya seperti itu. Terus di sini ada activity 1, activity 2. Start activity, dia akan beralih ke activity 2. Nah, ini secara gambarnya seperti ini. Nah, mungkin agak bingung ya melihat gambarannya ya. Kita langsung praktek aja. Kita lanjut ya, silakan kalian buat folder ya dengan nama latihan 4. Silakan kalian atur lokasi penyimpanannya, sudah dibuat latihan 4. Nah, caranya seperti ini, klik file new project.
Terus di sini latihan 4 segala macam, next ya. Nah, kita menggunakan empty activity ya, empty activity. Terus nah, setelah selesai kita desain dulu ya. Ini pada activity main XML. Jadi kita menggunakan layout activity main dulu ya. Kita tambahkan komponen yang namanya linear layout vertikal. Di drag ke sini ya, seperti kemarin. Gimana? Level minimum API 15. Ya. Di sini 21 ya. Ada nggak? Nggak ada ya. 15. Jadi kenapa 15? Karena kita pengennya aplikasi yang kita buat itu bisa diinstal di perangkat, semua perangkat ya. Perangkat jadul bisa digunakan di situ. Oke, silakan digambar ya. Digambar. Nah, di sini ada, kita tambahkan linear layout sudah yang vertikal. Kita tambahkan button. Dan tambahkan button di bagian di dalam linear layout ini. Dan drag aja ke sini ke linear layout. Setelah itu muncul button seperti ini ya. Setelah kita tambah button seperti ini, nah, yang harus kita tambahkan ID-nya, kita kasih ID button 2. Terus di bagian on click kalian kasih namanya pindah. Setelah itu kita di layoutnya sudah, di XML-nya sudah, kita sekarang bermain pada main activity Java. Nah, ini activity Java ya. Terus yang importnya ini, yang tanda ini nggak usah diketik ya, nggak usah diketik. Kalian langsung ngetik di bagian sini aja. Pertama kan ada on click ya, on create ya. Nah, sudah dibuka. Terus setelah tutup kurung ini, kalian tambahkan function baru yang namanya public void pindah. Jadi pindah ini sesuai dengan on click pada button tadi ya. Misalnya tadi kalian ngetiknya apa di on click itu, berarti di sini misalnya di sana di sebelumnya tadi kalian on clicknya pindah, berarti public void pindah. Kalau on clicknya beralih berarti public void beralih. View terus di sini intent. Nah, di sini menggunakan intent. I-nya besar ya. Ngeklik intent, terus akan muncul pilihan. Nah, kita pilih dan klik intent. Otomatis ini di bagian import akan menambahkan komponen yang namanya intent. Nah, terus di sini variabel intentnya sama dengan new intent. Nah, ini sudah bersifat baku ya struktur codingannya. New intent. Terus this ya. This ini menunjukkan bahwa main activity.java. Kita langsung menggunakan this, koma. Nah, di sini ada activity baru. Nah, kita kasih nama activity-nya tujuan ya, tujuan.class. Nah, pada saat kalian ngeklik tujuan, di sini otomatis kalian akan berwarna merah. Nah, karena file activity-nya masih belum kita tambahkan ya. Kita ketik dulu, baru start activity, buka kurung i, tutup kurung. Nah, setelah itu, nah di sini di slide selanjutnya proses menambahkan activity baru ya, diperhatikan dulu kalau nggak terkejar. Pada package, ini package-nya ya, package ada di bagian Java-nya, package, terus klik kanan new ya, pilih activity, new, pilih activity, pilih empty activity. Saya ulangi, klik kanan pada package ini ya, akan muncul pilihan, kita pilih new, terus muncul lagi ada activity, kita pilih activity, muncul lagi
ada empty activity, kita pilih empty activity. Setelah itu kita kasih nama activity-nya tujuan, karena di codingan tadi ya dari this, tujuan dot class. Otomatis di sini harus menyesuaikan dengan codingan yang kita tadi, tujuan. Ini aja ditambahkan, yang ini otomatis mengikuti dari activity name-nya. Setelah itu finish. Setelah itu dijalankan, pada saat sudah dijalankan kita klik tombol button, langsung beralih ke activity baru, tujuan. Nah, di activity baru tadi dengan nama tujuan kita tambahkan yang namanya apa ini, text view ya. Di materi kan nggak ada ya, berarti kita tambahkan di activity baru, di layoutnya, layout activity tujuan ya. Activity tujuan kita kasih text view, kita atur teksnya tujuan. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, setelah itu kalian latihan lagi ya, yang tadi sudah latihan ya, terus kalian edit lagi tampilannya. Activity yang pertama seperti ini ya gambarnya, kita bermain di layoutnya aja, admin button gitu kan. Terus di sini berhasil. Nah, berhasil akan menunjukkan ke activity yang kedua. Kalau gagal, otomatis akan tetap beralih pada activity yang pertama. Gimana caranya? Tadi kan dijelaskan kalau di sini destroy ya. Nah, di penjelasan gambaran tadi di sini kan, kalau dia berhasil, kita klik mengisi admin, terus kita klik button, akan beralih ke activity lain. Kalau gagal, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, misalnya admin, misalnya seperti login gitu kan, otomatis tetap karena gagal ya, datanya nggak ada di database, otomatis akan tetap tidak beralih ke activity 2, masih tetap di activity yang pertama. Ini namanya activity destroy. Terus di sini, nah ini untuk yang tadi ya, gambaran yang latihan yang kedua tadi. Di sini ini untuk proses desainnya sudah nggak perlu lagi ya. Silakan kalian, maksudnya kalian sudah tahu lah mungkin untuk menambahkan komponen ini. Silakan atur ID-nya. Ini kolom 1, kolom 2 seperti yang kemarin. Terus buttonnya kita pasang on click, pindah seperti yang tadi. Nah, terus ini untuk codingan Java-nya. Nah, di sini ya seperti yang kemarin ya. Ini untuk identifikasi ID ya. Identifikasi ID. Terus di bagian pindah ini, nah, ini menggunakan percabangan namanya ya. Pernah dengar percabangan? Otomatis sudah ya. Jadi dalam codingan itu pasti ada percabangan ya. Percabangan, terus ada perulangan ya. Kalian di mata kuliah apa itu kemarin pernah dapat, pasti pernah dapat, ada yang menjelaskan seperti itu. Algoritma apa ya? Ya, algoritma. Nah, di sini di function pindah. Nah, ini kita mengambil data yang sudah diisi ya di kolom 1, kolom 2. Terus kita kondisikan. Jadi percabangannya, jika kolom 1 ini ya, kolom 1 ini berisi teksnya admin dan juga menggunakan konjungsi ya, dan kolom 2-nya juga berisi admin, maka akan kita jalankan untuk proses intent seperti latihan sebelumnya, latihan yang sebelum slide tadi ya. Di slide sebelumnya dia akan beralih ke tujuan, aktiviti tujuan. Nah, setelah itu ada else ya. Jadi kondisi yang kedua, ini kondisi benar kalau kolom 1-nya admin, kolom keduanya admin,
dia akan menjalankan berpindah ke activity tujuan. Kalau dia kondisinya salah, maksudnya tidak sesuai dengan kondisi yang pertama ini, ya, dia akan tetap di main activity seperti itu. Jadi ini kondisi salahnya menggunakan else, ya. Oke, sudah habis ini. Nah, sudah cukup materi hari ini, cukup sampai di sini. Ya. Silakan dicoba, ya. Waktu berjalan mulai dari sekarang.